Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzat Ainia, NIM 060403200092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai auditor eksternal. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya audit eksternal di lembaga pendidikan ini sangat berkaitan erat dengan sistem penjaminan mutu eksternal di lembaga pendidikan. Sistem penjaminan mutu eksternal itu adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Nah, pada umumnya sistem penjaminan mutu ini dilakukan oleh pihak eksternal yang dikenal dengan istilah akreditasi. Nah, SPME atau sistem penjaminan mutu eksternal itu merupakan sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pihak eksternal pendidikan seperti pemerintah, Pemda, badan akreditasi seperti BAN-SM atau BAN-PT, dan badan standarisasi BNSP. Nah, SPME ini dilaksanakan oleh institusi di luar lembaga satuan pendidikan yang independen, memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan kewenangan untuk melakukan akreditasi. Lalu apa sih sebenarnya tugas dari auditor eksternal di lembaga pendidikan ini? Nah, dapat disimpulkan bahwasanya auditor eksternal di lembaga pendidikan memiliki tugas, yaitu yang pertama, memetakan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan. Yang ketiga, memfasilitasi pemenuhan mutu pada sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah di seluruh satuan pendidikan yang dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah yang mana bekerjasama dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian auditor eksternal juga bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu. Kemudian ada juga mengevaluasi dan menetapkan standar nasional pendidikan dan menyusun strategi penjaminan mutu serta melakukan akreditasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah ini seperti yang kita tahu ya, bahwasanya memang disusun dan mengacu pada 8 komponen standar nasional pendidikan yang dirancang oleh oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa kita kenal BSNP. Adapun tujuan dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal yaitu seperti yang kita tahu ya, bahwasanya tujuannya pertama tentu memetakan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua, baik kepala sekolah atau madrasah, hasil dari akreditasi ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah madrasah, kinerja warga sekolah atau madrasah dalam satu periode. Serta, akreditasi juga dapat digunakan untuk menjadi masukan bagi penyusunan program kerja serta anggaran pendapatan belanja atau madrasah, sekolah atau madrasah. Kemudian bagi guru, hasil akreditasi ini bertujuan untuk memotivasi guru agar senantiasa mengembangkan diri dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik guna untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu sekolah atau madrasah. Nah, siapa sih sebenarnya auditor itu? Bagi pemerintah, auditor eksternal ini di bidang pendidikan seperti yang kita tahu, yang pertama ada yang namanya LPMP atau Lembaga Penjaminan Mutu. LPMP ini merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi. LPMP bertugas membantu Pemda dalam membentuk supervisi bimbingan, arahan, saran, serta bantuan teknis kepada lembaga satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Yang kedua, ada yang namanya BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, siapa sih BSNP ini? BNSP ini? BNSP ini merupakan badan mandiri yang bersifat independen dan bertugasnya mengembangkan, memantau pelaksanaan, serta mengevaluasi standar nasional pendidikan. Nah, tugas utama BSNP yaitu membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan melalui proses-proses, diantaranya yang pertama mengembangkan standar nasional pendidikan, kemudian menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan, serta merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, kemudian ada juga yang namanya BAN-SM atau kalau misalkan di perguruan tinggi itu namanya BAN-PT. Nah, BAN-SM ini apa sih? Jadi BAN-SM ini Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah.
yaitu Badan Evaluasi Mandiri yang memiliki tugas menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal yang menggunakan standar nasional pendidikan sebagai acuannya. Nah, satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diakreditasi oleh BAN-SM. Yang mana BAN-SM ini di tingkat provinsi ya, yang disusun oleh gubernur. Sedangkan kalau misalkan di perguruan tinggi itu dinaungi oleh BAN-PT. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Maafkan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.